Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke KD 32, yaitu masih teks laporan hasil observasi, tapi sudah kompetensi dasar 32 dan 42. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu khusus KD 32, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Jadi indikator yang kita bahas adalah indikator pertama dulu, 321, yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang, apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Itu ada 4 poin. Yang pertama, menggunakan kata serta frasa verba dan frasa nomina. Yang kedua, menggunakan afiksasi. Yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukup bahas satu saja dulu ya, supaya jelas nanti pembahasannya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini cukup ini menggunakan kata serta frasa verba dan frasa nomina. Nah, sekarang untuk verba itu istilah lainnya adalah kata kerja. Dia adalah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Jadi contoh di sini ada kata makan. Nah, ini kan makan sebuah perbuatan atau sebuah aktivitas, makanya dikatakan kata kerja. Begitu juga dengan tidur, aktivitas tidur kan, perbuatan tidur. Membaca ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan atau perbuatan, makanya dia kata kerja. Berkelahi ini kan adalah perbuatan, nampak sebuah perbuatan. Menikah, nah itu adalah sebuah perbuatan, makanya contoh kata-kata ini dikategorikan sebagai kata kerja. Nah, ciri-ciri kata kerja itu bisa dikasih kata tidak di depannya, tidak makan, tidak tidur, tidak membaca, tidak berkelahi, tidak menikah ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu nomina. Nomina adalah kata yang berupa benda atau berwujud yang ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Jadi dia bisa berupa benda, bisa juga berupa ada wujudnya ya. Nah, contohnya kalau meja ini kan mudah. Wujudnya bagaimana? Bisa kelihatan, oh ini yang disebut meja. Nah, itu makanya dikatakan kata benda. Televisi juga mudah. Wujudnya bagaimana? Nah, dia sebuah benda yang bagaimana, itulah televisi. Sapi juga ini mudah. Nah, mungkin yang agak mengecoh nanti adalah yang pakai imbuhan, misalnya perkelahian. Perkelahian ini kata benda. Kenapa dia kata benda? Karena ini perkelahian, kita bisa melihat wujudnya bahwa di situ ada seorang yang sedang misalnya baku hantam atau berkelahi. Ya, makanya perkelahian ini adalah dia wujud, bisa kelihatan ini bagaimana ini perkelahian, makanya disebut juga kata benda. Pernikahan juga ini kata benda, dia berwujud. Pernikahan itu ada di situ pasangan, kemudian ada mungkin hiburan. Nah, itulah pernikahan, makanya dia berwujud namanya ya. Nah, makanya dia disebut juga kategori kata benda. Nah, makanya di sini saya katakan dia berupa benda. Kalau benda kan jelas, atau berwujud. Yang saya maksud berwujud adalah pada kata-kata seperti ini, perkelahian, pernikahan. Nah, ciri-ciri kata benda itu tidak bisa digabung dengan kata tidak. Misalnya, itu tidak meja, itu tidak bisa kan? Nah, makanya tidak bisa digabung dengan atau itu tidak televisi, tidak bisa. Itu tidak sapi, itu tidak perkelahian, itu. Nah, untuk kata benda ini itu biasanya bisa digabung dengan kata bukan ya. Kalau di sini dia katakan tidak dapat bergabung dengan kata tidak, itu bisa bergabung dengan kata bukan. Itu bukan meja ya, itu bukan televisi, itu bukan sapi, itu kan kalimatnya benar. Itu bukan perkelahian, itu bukan sebuah pernikahan. Nah, itu kan benar. Jadi dia lebih tepat digabung dengan, jadi nanti untuk menguji bisa Anda kasih kata bukan di depan. Kalau cocok ya biasanya dia berupa kata benda. Kalau tidak cocok dengan kata tidak, tapi cocok dengan kata bukan, nah itu biasanya berupa kata benda. Nanti bisa dites seperti itu, tapi intinya dia berupa benda atau sesuatu yang berwujud. Berikut frasa verba. Nah, sekarang frasa verba itu gabungan 2 kata atau lebih dalam satu fungsi gramatikal yang intinya berupa kata kerja. Yang mana yang disebut fungsi gramatikal? Fungsi gramatikal itu ini, subjek, S itu subjek, P itu predikat. Ada disebut objek, ada disebut pelengkap, ada disebut keterangan. Ini mungkin Anda sudah pelajari di SMP, dan ini nanti akan Anda pelajari lebih jelas di materi frase di
mata pelajaran bahasa dan sastra ya. Nah, kalau ini di kaidah kebahasaan ini kita cukup belajar dasar-dasarnya saja. Jadi dia dua kata. Nah, kalau tadi kata itu kan satu. Nah, kalau frase dia harus dua kata. Harus dua kata atau lebih. Nah, makanya tadi kalau membaca tadi kata kerja, frasenya adalah sedang membaca. Sedang membaca ini sebuah frase verba. Kenapa? Karena dia adalah gabungan dua kata dan intinya adalah kata kerja. Intinya apa? Membaca. Ali sedang membaca. Intinya Ali membaca. Berarti membaca ini kata apa? Kata kerja, berarti disebut frase verba. Nah, dia tertidur lelap. Nah, intinya ini dia tertidur. Tertidur itu apa? Kata kerja, maka disebut frase verba. Sementara makan, masuk frase verba. Senang berkelahi. Ya, anak-anak itu senang berkelahi. Senang berkelahi itu adalah frase verba. Telah menikah, ini adalah frase verba. Jadi frase itu harus lebih dari satu kata ya. Jadi boleh dua kata, boleh lebih dari dua kata. Nah, sekarang saya contohkan dalam analisa kalimat. Kalau ada kalimat begini, siswa SMA Cibadak senang berkelahi. Kita tentukan dulu fungsi gramatikalnya. Siswa SMA Cibadak itu adalah subjek. Senang berkelahi itu adalah predikat. Inilah yang disebut ada dua fungsi gramatikal di sini, yaitu fungsi subjek dengan fungsi predikat. Nah, siswa SMA Cibadak ini termasuk frasa nomina. Kenapa? Karena siswa itu adalah kata benda, gitu ya. Nah, kalau di sini berkelahi itu kata kerja, maka dia disebut frasa verba. Jadi inti kalimat ini sebenarnya adalah siswa berkelahi. Itu intinya. Kita lihat intinya apa? Berkelahi. Berkelahi itu kata apa? Kata kerja, maka disebut frasa verba. Di sini intinya apa? Siswa. Siswa itu kata apa? Kata benda, maka disebut frasa nomina. Itu nanti kalau dalam kalimat. Karena nanti Anda akan diminta menganalisa kaidah ini dalam teks laporan hasil observasi. Jadi Anda harus paham juga modelnya dalam kalimat seperti apa. Nah, sekarang terakhir frasa nomina. Gabungan dua kata atau lebih dalam satu fungsi gramatikal yang intinya berupa kata benda. Kalau frasa verba tadi intinya kata kerja, frasa nomina intinya berupa kata benda. Contohnya rumah batu. Intinya apa di sini? Rumah. Rumah itu apa? Kata benda. Para wali kelas. Intinya di sini apa? Wali kelas. Wali kelas itu kan berwujud, ada orangnya, ada wujudnya, berarti kata benda. Berarti dia frasa nomina. Perkelahian itu kan berwujud. Ya. Kalau berkelahi kata kerja, maka perkelahian itu kata benda, maka perkelahian itu adalah frasa nomina. Sebuah pernikahan itu adalah frasa nomina. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita analisa dalam kalimat, perkelahian itu telah ditangani pihak kepolisian. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga fungsi gramatikal: subjek, predikat, objek. Perkelahian itu adalah frasa nomina. Kenapa? Karena intinya adalah perkelahian. Dan perkelahian ini adalah kata benda, maka disebut frasa nomina karena ada dua kata dalam satu fungsi gramatikal. Telah ditangani, ini kan dua kata, berarti frasa ini. Nah, sekarang kita intinya apa? Ditangani. Ditangani itu apa? Kata kerja. Ditangani kan sebuah aktivitas kegiatan menangani, maka dia adalah frasa verba. Pihak kepolisian, intinya apa di sini? Kepolisian. Kepolisian itu berwujud. Apa itu kepolisian? Nah, berarti kumpulan polisi di situ ya, atau instansi polisinya, ada kantornya, ada apanya, berarti dia berwujud, maka disebut dengan frasa nomina. Baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan terkait dengan kaidah kebahasaan yang pertama. Sekarang kegiatan Anda adalah untuk menguji pemahaman Anda terkait kaidah kebahasaan, kata serta frasa verba dan nomina. Silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom. Nah, sekarang coba kita buka Google Classroom ya. Di Google Classroom itu ada pertemuan 7 hari Jumat 14 Agustus 2020. Yang pertama ada daftar hadir, silahkan diisi daftar hadirnya. Kemudian yang kedua ada materi ya. Materinya adalah PowerPoint yang setelah saya jelaskan tadi, Anda bisa download untuk mempelajari ulang. Yang ketiga adalah kuis ya. Nah, kuisnya ya, kalau kita buka kuisnya, dia ini berikut disajikan beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang. Jadi dalam teks LHO wayang yang sudah Anda baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada kaidah kebahasaan ini ya. Tentukan apakah kaidah tersebut termasuk
verba atau nomina, atau frase verba atau frase nomina dengan mencentang kolom yang sesuai. Jadi pilih satu kolom di sini, misalnya kambing. Masuk apa dia? Verba kah? Nomina kah? Apa itu verba? Kata kerja. Nomina kata benda. Atau frase verba atau frasa nomina. Silahkan pilih satu ya. Nah, untuk mempertahankan dia masuk apa? Nah, begitu seterusnya sampai di bawah ya. Nah, ini sampai seniman. Kira-kira dia masuk apa? Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah tercentang, pilih satu saja, tiap baris dipilih termasuk apa, kemudian Anda kirim. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.